Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas proyek akhir yang berjudul metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Di sini kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri Muhammad Abdul Aziz sebagai moderator, lalu ada rekan saya Fahmi Amri sebagai pemateri satu, dan rekan saya satu lagi Hafiz Maulana Fikri sebagai pemateri dua. Yang melatar belakangi kelompok kami untuk menggunakan metode SMART adalah dalam pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan banyak kriteria atau atribut, seringkali diperlukan alat yang dapat menyederhanakan proses evaluasi dan perbandingan. Keputusan yang melibatkan berbagai faktor ini bisa menjadi sangat kompleks dan memakan waktu jika tidak ada pendekatan yang terstruktur. Dalam konteks ini, metode Simple Multi-Attribute Rating Technique atau SMART muncul sebagai solusi yang menawarkan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk menangani keputusan multi kriteria. Metode ini dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam menyaring berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan terukur. Berikut adalah tujuan penggunaan metode SMART. Yang pertama, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Metode SMART dapat memberikan alat yang dapat menyederhanakan dan menstrukturkan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan kualitas keputusan. Metode dengan memberikan analisis yang terstruktur dan berbobot, SMART bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan yang diambil berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Tujuan yang ketiga yaitu memfasilitasi evaluasi yang objektif, di mana metode SMART dapat mengurangi bias dan subjektivitas dalam proses evaluasi dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dan diukur secara kuantitatif. Selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu metode SMART dapat menyediakan alat untuk perbandingan yang jelas. Di sini metode SMART dapat membantu pengambil keputusan untuk dengan mudah membandingkan alternatif-alternatif yang ada berdasarkan nilai total yang dihasilkan dari perhitungan. Mungkin sekian pendahuluan dari kelompok kami. Selanjutnya, penjelasan teori akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz. Kepada Hafiz, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kajian teori tentang metode SMART. Metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria atau atribut. Proses evaluasi dengan metode SMART melibatkan penentuan bobot atau nilai relatif untuk setiap kriteria yang relevan dengan tujuan evaluasi. Setiap alternatif diberi skor pada setiap atribut yang kemudian dikalikan dengan bobot kriteria yang sesuai, menghasilkan nilai total untuk setiap alternatif yang digunakan untuk perbandingan dan pemilihan. Kelebihan Smart terletak pada kesederhanaan dan efektivitasnya, memungkinkan pengambil keputusan untuk dengan mudah memahami dan menggunakan metode ini dalam konteks evaluasi keputusan multi kriteria. Metode SMART lebih sering digunakan karena kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan menganalisa respon. SMART menggunakan linear additive model untuk meramal nilai setiap alternatif dan metode pengambilan keputusannya fleksibel. Metode ini memberikan pemahaman masalah yang tinggi dan dapat diterima oleh pembuat keputusan. Metode SMART merupakan pemilihan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997. Metode pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang semua data yang berkaitan dengan beberapa atribut atau multi atribut dan beberapa kriteria atau multi kriteria. Metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria atau atribut. Metode SMART lebih sering digunakan karena kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan menganalisa respon. Selanjutnya, ada langkah-langkah penyelesaian metode SMART secara umum. Yang pertama itu menentukan masalah. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan alternatif yang akan digunakan. Yang keempat, memberi bobot pada setiap kriteria pada setiap alternatif, yaitu ada benefit dan cost. Untuk benefit, kita menggunakan rumus UI dikali A pangkat I sama dengan CI dikurang C minimum per C maksimum dikurang C minimum.
Sedangkan untuk cos kita menggunakan rumus UI dikali A pangkat I sama dengan C maksimum dikurang C out per C maksimum dikurang C min. Di mana WIJ itu bobot kriteria pada baris I kolom ke J. C out yaitu adalah sebagai nilai rekor. C minimum sebagai nilai maksimal pada kriteria ke X. C maksimum sebagai nilai maksimal pada kriteria ke X. Selanjutnya, kita menghitung nilai normalisasi pada setiap kriteria di setiap alternatif. Untuk rumusnya yaitu WIJ per sigma NI sama dengan 1 dikali WIJ. Sedangkan untuk langkah selanjutnya, kita menghitung nilai utilitas pada setiap alternatif dengan menggunakan rumus U dikali AI sama dengan sigma MJ sama dengan 1 WJ UI dikali AI. Yang di mana I sama dengan 1, 2, sampai seterusnya sampai ke M. Di mana WJ itu nilai pembobot kriteria ke J dan K kriteria. U dikali AI sama dengan nilai utility kriteria ke I untuk kriteria ke I. Langkah selanjutnya, lakukan perankingan berdasarkan nilai utilities. Dan langkah terakhir, pilih alternatif dengan nilai utilities terbesar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Hafiz yang sudah menjelaskan teori, rumus, dan beberapa langkah penggunaan metode SMART. Untuk pemahaman yang lebih dalam, kami juga akan menjelaskan contoh penerapan penggunaan metode SMART dalam kehidupan sehari-hari pada satu kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fahmi. Kepada Fahmi, saya persilahkan. Oh, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pada metode SMART. Contoh kasusnya yaitu PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang customer good yang akan menginvestasikan sisa uang usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Terdapat 5 kriteria yang dijadikan acuan pengambilan keputusan yaitu C1 adalah harga, C2 adalah nilai investasi 10 tahun ke depan, C3 adalah daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, C4 adalah prioritas kebutuhan, dan C5 adalah ketersediaan atau kemudahan. Pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. C1 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5-nya 5%. Dengan alternatif yang diberikan yaitu A1 adalah membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. A2-nya adalah membeli tanah untuk membangun gudang baru. A3 adalah maintenance sarana teknologi informasi, dan A4 adalah pengembangan produk baru. Nilai alternatif pada setiap kriteria dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, konversi nilai berdasarkan cost dan benefit. Benefit UI AI sama dengan CI dikurang C minimum dibagi C maksimum dikurang C minimum. Dan untuk cost UI AI adalah C maksimum dikurang C out dibagi C maksimum dikurang C minimum. Sehingga diperoleh untuk C1A1-nya adalah 1 dan C4A4 adalah 1. Pada tabel berikut, menentukan nilai akhir masing-masing kriteria dengan mengalihkan dengan bobot kriteria. Lalu kita mengalihkan C1 dengan 4 diperoleh 0,18 dan untuk C5 dengan A1 diperoleh 0,05. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan metode SMART diperoleh bahwa alternatif 3, yakni maintenance sarana teknologi informasi merupakan alternatif yang paling tepat untuk menginvestasikan sisa uang usahanya dalam 1 tahun. Mungkin cukup sekian contoh penerapan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fahmi yang sudah menjelaskan
contoh penerapan penggunaan metode SMART pada kasus sisa uang usaha yang akan diinvestasikan oleh PT ABC. Sebagai kesimpulan pada hasil diskusi kami, metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART adalah alat yang efektif dan efisien dalam mendukung pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria atau atribut. Dengan menyediakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, SMART memungkinkan pengambil keputusan untuk menilai dan membandingkan berbagai alternatif secara objektif berdasarkan bobot dan skor yang telah ditentukan. Kelebihan utama dari metode ini terletak pada kesederhanaannya, kemudahan penggunaan, fleksibilitas dalam penentuan bobot kriteria, dan kemampuannya untuk mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, metode SMART hal yang alat yang penting dan berguna bagi organisasi dalam menghadapi tantangan pengambilan keputusan yang kompleks, membantu mereka mencapai keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan efektif dalam mendukung tujuan strategis mereka. Mungkin cukup sekian hasil diskusi yang bisa kami presentasikan. Eh, Terlebih dan terkurang kami mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.